setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Sini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Masya Allah sudah hadir juga pagi-pagi nih Ya. ya. Habis sahur sudah siap-siap berangkat ke sini untuk menyaksikan mendengarkan tausiah dari Mama Dede. Iya. Sudah ada nih jamaah yang hadir di studio, dari mana ini? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tadi di depan mah sebelum syuting Zara ketemu dulu sama mereka nih beberapa orang. Terus ya gitu mah biasa ya agak saling tuduh-tuduhan. Berbicara hal yang kurang bermanfaat lebih tepatnya. Bukan saya, si Anu, saya bukan si Anu. Nah, Zara tadi bilang sama mereka lebih baik diam daripada kalau berbicaranya kurang bermanfaat. Bener kan Maya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zahra lagi bener sekarang. Alhamdulillah, semoga bisa bener terus nih dengar tausiah Mama nih Mah. Amin. Iya, kalau gitu boleh deh Mah kita bahas sekalian Mah bicara yang bermanfaat atau lebih baik diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih baik diam Bicara yang daripada bermanfaat. berbicara yang tidak bermanfaat. Yang namanya Allah menciptakan kita manusia. Bentuk tubuh manusia, peletakan elemen-elemen tubuh itu diatur oleh Allah sedemikian rupa. Ini gambaran harus bagaimana kita bersikap. Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kita lihat mata kanan kiri, hidung kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Lidah, anggota tubuh yang kecil, yang tidak bertulang, disimpan di tengah-tengah. Hanya satu. Karena lidah ini kata Allah sangat berbahaya buat kita kalau kita tidak menjaganya, maka oleh Allah dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan gampang kalian berbicara. Ya. Tahan tuh. Betapa kuatnya gigi kita, Anda bayangkan. Daging yang keras sekalipun koyak dengan gigi. Jambu batu, bayangkan jambu batu digigit dengan gigi. Semua makanan yang keras bisa patah dengan gigi, bisa lumer dengan gigi, bisa hancur dengan gigi. Artinya gigi kita kuat. Lidah yang kecil, yang tidak bertulang, saking berbahayanya oleh Allah dijaga dengan gigi. Jangan sembarangan bicara. Belum cukup, dilem dengan bibir, diem. Makanya bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita tentang lidah kita. Diukur dengan keimanan.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Islam mengajarkan ada dua pilihan. Ngomong yang baik, ngomong yang benar, ngomong yang enak. Kalau tidak, mendingan diam. Nah, sering banget kita dengar, diam itu adalah emas. Yang disebut diam emas itu yang mana? Kalau kita diam dibandingkan ngomongin orang, kita diam emas. Kalau kita diam daripada nyerocos orang tersinggung, itu emas. Kalau kita diam karena mencaci maki orang, itu emas. Kalau kita melihat ada orang berbuat sesuatu yang baik, kita diam melihat mengagumi, itu pun emas. Tapi punten, ada yang diamnya tidak emas. Kalau kita melihat ada orang berbuat jahat depan kita, kita diam, itu bukan emas. Tapi salah, dosa kita. Karena wajib kita menegur kepada mereka dengan mulut kita. Kalau kita melihat ada orang berbuat maksiat di depan kita, didiamin, kita dosa. Kalau kita melihat ada orang ingin mencelakai orang lain, kita diam, itu dosa, bukannya emas. Jadi yang namanya diam adalah emas. Kalau seandainya kita bisa mencegah diri kita daripada ngomongin yang tidak baik. Mencaci maki orang, menghina orang, orang marah, orang tersinggung dengan mulut kita, kita lebih baik diam. Namun kebalikannya, kalau kita lihat ada orang melakukan kejahatan, kita diam, bukannya emas, bahkan kita berdosa. Ataupun sebodoh dengan keadaan. Tidak boleh kita sebodoh dengan keadaan. Karena kita merupakan bagian lingkungan. Kalau seandainya, maaf, kalau dulu ya, ini kita kenyataan. Kalau dulu kita lihat ada orang kecelakaan di jalan, langsung nolongin, benar nggak? Iya mah langsung. Sekarang aneh tapi nyata, gara-gara corona, jiwa sosialisasi kita menjadi hilang. Ya Allah. Ada orang kecelakaan di jalan, bukannya ditolongin, Di video ini. direkam. Direkam. Ada orang kelojotan, dulu mah diambil, langsung bawa ke mobil, stop mobil siapapun mau. Mama berkali-kali tuh jalan bawa orang ke rumah sakit. Sekarang orang pada ketakutan. Kenapa? Gara-gara corona, takut nular. Iya. Takut ketempuhan. Diam di sini bukan berarti emas, tapi berdosa karena kita tidak punya jiwa sosial. Jadi ada tempatnya yang namanya diam itu emas, tempatnya di mana menempatkan diam kita, di mana pula menempatkan diam yang boleh, diam yang emas, diam yang perak dan seterusnya, kembali bagaimana keadaan sesungguhnya. Ya. Kita tahu ya Mah, kapan waktu bicara dan kapan waktu diam. Betul. Tapi kalau ketika kita harus berbicara ternyata tidak ada manfaatnya, lebih baik itu diam. Lebih baik diam. Itulah baru emas. Baru emas. Oke jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.